Hello, welcome back to my channel. In this chance, I would like to tell you the using of do does and to be and is are. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda ingin bertanya kepada seseorang, bingung nih caranya bagaimana menggunakan kapan itu dipakai do does, kapan dipakai to be and is are. Nah, ini lihat, perhatikan videonya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, tekan like, subscribe, dan kasih komen ya di channelnya biar kita semakin komunikatif dalam berkomunikasi dan membahas tentang materi-materi dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Nah, do does dengan to be and is are itu adalah bagian dari auxiliary verb. Ya, auxiliary verb itu apa? Yaitu kata kerja bantu. Nah, ini dia ya. Auxiliary verb. Oke, tapi kadang-kadang kita harus ingat do atau does ini bisa juga berfungsi sebagai namanya full verb. Apa itu full verb? Yaitu kata kerja penuh ya yang menunjukkan sebuah action, tindakan. Nah, sementara untuk to be and is are dia adalah helping ya. Apa itu helping verb? Kata kerja membantu ya, membantu kata kerja dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat yang bikin pusing ketika kamu ingin menanyakan sesuatu, apakah saya harus memakai do, does, atau to be and is are. Itu dia. Sebelum kita masuk ke interrogatif atau kalimat tanya, kita lihat dulu bagaimana dia pembentukannya dalam kalimat positif. Nah, yang pertama saya tunjuk dalam contoh, I do the job myself ya. I do the job myself. Let's see do here. Lihat di sini kata do itu. Ini adalah verba dalam kalimat ini, verba pertama, nah, artinya apa? Saya mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, do di sini sebagai action, tindakan, yaitu mengerjakan. Nah, bedakan dengan kalimat kedua. Mary does a homework, ya. Mary does a homework. Dia pakai does, bukan do. Kenapa? Nah, karena subjeknya Mary. Nah, perhatikan penggunaan do dengan does itu ditentukan oleh subjek atau pronounnya ya. Nah, kapan dipakai do? Do itu dipakai kepada subjek pronoun I, you, we dengan they. Nah, itu dia. Sementara untuk yang does itu dipakai oleh he, she, or it. Nah, ini yang disebut dengan orang ketiga tunggal. Nah, ini sudah saya bahas dalam materi sebelumnya, yaitu penggunaan dari part of speech ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Brian reads a novel. Ya. Si Brian ya membaca sebuah novel. Nah, tidak kita temukan kata do atau does. Kenapa? Karena dia di sini menunjukkan verba saja tanpa muncul kata do does ya. Maka tadi kembali ke yang saya sebutkan di awal, do does nanti bisa akan berfungsi sebagai pembantu dalam kalimat interrogatif, namun bisa juga sebagai full verb atau action yang ditunjukkan, yaitu dari contoh 1, 2. Oke? Nah, kita pindah ke penggunaan interrogatifnya. Interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini bakal muncul itu namanya do atau does sebagai bagian dari auxiliary. Nah, seperti yang saya tulis di sini, do does akan diikuti oleh verb. Verba keberapa? Pastinya dia verba pertama ya. Oke, kita lihat dalam contoh. Do you do the job yourself? Itu sebagai kalimat interrogatif dari nomor 1 di atas dalam kalimat positif. Do you do the job yourself? Artinya apa? Do you? Apakah kamu mengerjakan tugas itu sendiri? Nah, lihat di sini, do itu bisa diartikan dengan apakah. Nah, oke, apakah? Sementara tadi di sini, do itu tidak bermakna. Langsung dia bermaknanya ke melakukan sebagai full verb. Itu dia bedanya. Sementara di sini, apakah ya? Apakah kamu mengerjakan tugas itu sendiri? Nah, berikutnya untuk yang kedua, does she do a homework? Ya, does she do a homework? Apakah dia mengerjakan tugas? Oke, lihat di sini does. Kenapa dia pakai does? Karena subjeknya she. Lihat tadi, makasih di sini bisa dilihat pengganti kata ganti orang untuk si Mary ya. Nah, perhatikan untuk yang ketiga.
Di sini tadi menunjukkan sebuah action yaitu read, membaca. Maka kalimat tanya untuk yang nomor 3 ini, does Brian read the novel? Apakah si Brian membaca sebuah novel? Nah, beginilah cara penggunaan do dan does-nya. Nah, ingat, do, does dalam sebuah kalimat interrogatif diartikan apakah. Sementara kalau dia di dalam kalimat positif ini, dia artinya melakukan, ya. Kalau tidak ada kata do, maka muncullah kata kerja verba pertama lainnya seperti read. Nah, di situ dia. Nah, sekarang kita pindah ke penggunaan to be and is are, ya. And is are itu akan selalu diikuti oleh adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan, atau juga noun, kata benda. Nah, nanti bisa juga diikuti oleh verb in ketika Anda membentuk kalimat continuous tense, ya. Continuous, sesuatu yang sedang terjadi. Itu dia. Kita lihat contoh yang pertama. She is an author. Dia adalah seorang penulis. Nah, di sini lihat, dia adalah seorang penulis. Muncul kata is. Tidak pernah dipakai she does. She does an author. Ya, that is wrong. Salah besar, ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. They are there. Lihat are, oke, ini there, ini adalah adverb, keterangan tempat. Ini tadi author itu noun. Dan yang ketiga, kita lihat we are having dinner. Lihat, to be are plus verb in. Seperti yang tadi saya sebut di sini, menunjukkan sebuah tenses present continuous. Di sini yang artinya sedang melakukan. Nah, we are having dinner artinya kami sedang makan malam. Nah, ini kalimat yang berbentuk positif. Nah, kita pindah ke kalimat interrogatifnya. Nah, yang pertama, kita lihat dari kalimat 1. Is he an author? Oke, is dipakai to be is. Is he an author? Apakah dia seorang penulis? Jadi jangan pernah memakai does, ya. Tidak pernah itu memakai does, harus memakai to be. Does dipakai karena subjek pronounnya adalah she, orang ketiga tunggal. Oke. Contoh yang kedua, oke, kita lihat berangkat dari positif tadi. Are they there? Are they there? Nah, to be are dipakai untuk they, ya. Are they there artinya apakah mereka di sana? Tidak dipakai do they there? No, that is wrong. Oke. Dan yang terakhir yaitu we are having dinner, maka dibentuk kalimat interrogatifnya. Are they having dinner? Apakah mereka sedang makan malam? Nah, itu dia bedanya. Nah, perhatikan jangan sampai terbalik. Contoh nih, ketika kamu ingin memakai do, you do the job yourself. Jangan sekali-sekali memakai di sini are you. Salah besar. Yang dipakai adalah do. Ya, sorry. Ini hati-hati ya. Jangan dipakai are. Begitu juga di sini. Apakah dia seorang penulis? Janganlah pernah kau pakai does she an author? Nah, demikian. Sampai di sini. Saya harap video ini really benefit to help you to understand your English. Okay? Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.